wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Rahmadi Adani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sering digunakan oleh para guru. Apa itu? Yaitu adalah Azure Model. Pertama saya akan menjelaskan apa itu Azure. Azure adalah salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Smaldino, Russell, Heinich, dan Molenda pada tahun 2002. Model Azure adalah evolusi yang diperkaya dari model sebelumnya, yaitu model AD atau AD model. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Jadi, pada dasarnya, Azure adalah model pembelajaran yang dapat mempermudah para pendidik atau para guru dalam merencanakan dan menyusun sistem pembelajaran menjadi lebih efektif dengan menggunakan teknologi dan media. Kemudian, apa sih maksud kata dari Azure? Jadi, Azure tersebut merupakan langkah-langkah dalam model tersebut. Panjangan dari Azure sendiri yaitu terdiri dari A yang berarti Analyze Learners. Kemudian ada S yaitu State Performance Objective. Kemudian ada S lagi yaitu Select Method, Media and Materials. Kemudian ada U yang kepanjangannya yaitu Utilize Technology, Media and Material. Kemudian ada huruf R yang berarti Requires Learner Participation. Kemudian yang terakhir ada huruf E yang berarti Evaluate atau mengevaluasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah pertama yaitu dari A, Analyze Learners. Analyze berarti menganalisa. Jadi, Analyze Learner adalah cara guru untuk mengetahui semua aspek keadaan individu seorang murid untuk dapat memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik yang menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswa. Dalam menganalisa murid tersebut, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama adalah dengan mengetahui general characteristic murid atau dengan mengetahui karakteristik umum pada murid. Apa itu karakteristik umum? Jadi, karakteristik umum tersebut meliputi faktor-faktor usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebudayaan, dan sosial ekonomi. Dengan mengetahui karakteristik umum pada murid, akan membantu dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan belajar. Jadi, dengan mengetahui general karakteristik seorang murid, akan membantu kita dalam pemilihan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Sebagai contoh, auditory learner lemah dalam keterampilan membaca. Jadi, mereka itu lebih tepat untuk diberi dengan media non-cetak seperti videotape, simulasi, atau kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu specific entry competencies atau mendiagnosis kemampuan dasar spesifik murid. Faktor ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dasar spesifik siswa. Guru dapat melakukannya dengan cara informal, misalnya mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanya jawab pada saat pembelajaran berlangsung, atau melalui kegiatan formal, yaitu dengan memberikan pretest. Jadi, faktor ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa belum menguasai apa yang akan diajarkan. Jadi, faktor ini kita harus mencari kompetensi dasar seorang siswa atau kemampuan dasar yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan menganalisis kemampuan yang telah dimiliki pelajar atau siswa, guru dapat memilih metode dan media yang sesuai. Kemudian, faktor selanjutnya harus diperhatikan yaitu learning style atau gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada serangkaian sifat psikologis
yang menentukan bagaimana seorang individual merasa, berinteraksi, dan merespons secara emosional terhadap lingkungan belajarnya. Dalam learning style tersebut terdapat tiga jenis. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual berarti murid-murid yang lebih suka menggunakan sense atau indera penglihatan mereka. Jadi mereka itu lebih suka belajar dengan cara melihat, seperti membaca. Kemudian ada gaya belajar audio atau mendengarkan. Ya, sama juga. Berarti murid-murid yang lebih sering menggunakan indera pendengarannya dibandingkan penglihatannya. Jadi murid-murid ini cenderung lebih suka mendengarkan penjelasan dari guru dibandingkan membaca. Learning style yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik atau bisa kita katakan beraktivitas, yaitu murid-murid yang akan lebih mudah memahami dengan cara melakukan praktek. Mereka itu lebih suka praktek daripada teori. Setelah mengetahui langkah yang pertama, kemudian langkah berikutnya yaitu state standard and objective. Langkah berikut ini adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus mungkin. Tujuan ini biasanya sudah dijabarkan dalam silabus, buku teks, kurikulum, atau mungkin bisa juga dibuat oleh guru tersebut atau guru ini sendiri. Jadi state standard and objective ini merupakan sebuah pernyataan tujuan, bukan apa yang direncanakan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan apa yang harus dicapai siswa dengan pembelajaran itu. Kemudian suatu tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai, bukan bagaimana tujuan itu akan dicapai. Dalam melakukan state standard and objective, terdapat sebuah teknik yang sering digunakan oleh guru, yaitu teknik ABCD. Saya tidak akan menjelaskan teknik ABCD ini secara rinci, saya akan menjelaskannya secara sederhana. Teknik ABCD yaitu terdiri dari A, yaitu untuk audience. Apa itu audience? Audience artinya pembelajar atau peserta didik dengan segala karakteristiknya. Siapapun peserta didik, apapun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta kemampuan prasyaratnya sebaiknya harus lebih jelas dan lebih rinci. Jadi untuk audience ini merupakan, saya bisa mengatakan itu adalah subjek dalam pembelajaran, itu siapa yang akan kita ajarkan. Kemudian B, yaitu untuk behavior, yakni perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perilaku belajar mewakili kompetensi yang tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati. Kata kerja ini biasanya terdapat dalam Bloom Taxonomy. Kemudian C untuk condition, yaitu situasi dan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pelajar dapat belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya merujuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang terakhir ada D, yang kepanjangannya untuk degree atau tingkat. Apa itu degree? Ya, degree yaitu persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Kriteria ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase, menggunakan kata-kata seperti tepat atau benar, waktu yang harus dipenuhi, dan kelengkapan persyaratan yang dianggap dapat mengukur. Baik, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu select strategies, technology, media, and material, yaitu memilih strategi, metode, media, dan bahan ajar. Jadi langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang lebih efektif adalah dengan memilih metode pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar atau bahan ajar, dan penggunaan teknologi dan media. Metode, media, dan bahan ajar harus dipilih secara sistematis. Bila metode, media, dan bahan ajar yang dipilihnya tepat dan sesuai,
menurut pribadi, akan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Sebelum memanfaatkan media dan bahan yang ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek, antara lain yaitu memilih strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memperlihatkan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran sebaiknya merujuk pada model ARC atau ARCS. Model ARCS dapat membantu strategi mana yang dapat membangun A atau attention, yaitu perhatian siswa. Kemudian pembelajaran dianggap relevan, atau R, relevance atau relevan bagi kebutuhan dan tujuan mereka terhadap pembelajaran, sehingga dapat membangun rasa percaya diri atau confidence dan menghasilkan kepuasan atau satisfaction dari apa yang mereka pelajari dan hasil belajar yang mereka dapat. Kemudian aspek selanjutnya yaitu menyiapkan teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Teknologi bisa menjadi sebuah perangkat ampuh untuk membantu guru mencapai tujuan kognitif yang bermacam-macam. Teknologi bisa membantu siswa mempelajari fakta, memahami abstraksi, dan mencapai tujuan-tujuan dalam tingkat taksonomi kognitif yang lebih tinggi, atau bisa kita sebut dengan literasi visual dan audiovisual. Maka dari itu, guru harus menjelaskan secara rinci bagaimana guru akan menerapkannya di dalam pembelajaran. Jadi harus dijelaskan secara rinci. Aspek selanjutnya yaitu memilih dan menyiapkan materi pembelajaran. Materi menurut Yasin biasanya dikemas dalam kurikulum yang lebih kompleks dengan nama mata pelajaran. Sebab kurikulum merupakan serangkaian program pendidikan yang diperlukan untuk proses pendidikan, baik yang nyata maupun tidak nyata. Setelah memilih teknologi dan media yang diperlukan dalam mata pelajaran, maka tahap berikutnya ialah memilih materi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan mata pelajaran. Jadi setelah kita menyiapkan aspek-aspek sebelumnya, aspek selanjutnya yaitu dengan cara menyiapkan materi pembelajaran. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu U, untuk utilize teknologi, media, dan material, yang artinya memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar. Perubahan paradigma murid dari teacher center ke student center yang lebih memungkinkan murid memanfaatkan materi baik secara mandiri maupun secara kelompok daripada mendengarkan presentasi guru secara klasikal. Untuk mengaplikasikan media dan materi baik untuk teacher center maupun untuk student center perlu melakukan 5P. Yang pertama itu preview the material atau mengkaji bahan ajar. Seorang pengajar tidak pernah menggunakan materi tanpa melakukan pengkajian awal terlebih dahulu. Selama proses pemilihan harus menentukan apakah materi itu sesuai untuk murid dan tujuan yang telah ditetapkan, apakah itu sesuai atau tidak oleh untuk murid. Kemudian untuk P selanjutnya itu prepare the material atau menyiapkan bahan ajar. Guru perlu menyiapkan media dan materi untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan. Langkah pertama adalah menyiapkan seluruh materi dan peralatan yang dibutuhkan oleh pengajar dan menentukan urutan apakah yang akan digunakan untuk memanfaatkan media dan materi tersebut. Kemudian ada P yang ketiga itu prepare environment atau siapkan lingkungan. Dimanapun kegiatan pembelajaran dilakukan, fasilitas harus ditata terlebih dahulu sebelum murid menggunakan media dan materi pembelajaran. Faktor-faktor yang sering dianggap perlu dalam situasi pembelajaran tertentu seperti tempat duduk yang nyaman, ventilasi atau suhu pada dalam ruangan kelas, pencahayaan, dan lain-lain. Kemudian untuk P yang keempat yaitu prepare the learners, yaitu siapkan pembelajar atau murid. Banyak hasil riset menunjukkan bahwa belajar dari suatu kegiatan tergantung pada bagaimana murid disiapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut.
Beberapa fungsi seperti mengarahkan perhatian, meningkatkan motivasi, menjelaskan secara rasional dalam mempelajari suatu materi, merupakan kegiatan untuk menyiapkan murid naik kelas yang teacher center maupun student center. Kemudian untuk P yang terakhir yaitu provide the learning experience atau tentukan pengalaman belajar. Jika materi itu berpusat pada guru, maka guru harus menyajikan sebagai seorang profesional. Jika pengalaman yang akan diberikan kepada murid yaitu student center, guru harus berperan sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing yang membantu murid menggali topik dari internet atau mendiskusikan isi, kemudian menyiapkan materi portofolio atau menyajikan informasi kepada teman sekelas. Nah, kemudian kita memasuki langkah selanjutnya yaitu require learner participation, yaitu mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi dan substansi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh cara melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran menurut pribadi akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik atau feedback berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Belajar yang paling baik bagi siswa yaitu jika mereka secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Siswa yang pasif lebih banyak memiliki permasalahan dalam belajar karena guru hanya mencoba untuk memberikan stimulus tanpa mempedulikan respon dari siswa. Apapun strategi pembelajarannya, guru harus dapat menggabungkan strategi satu dengan strategi yang lain, di antaranya strategi tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan strategi lainnya, agar siswa aktif dalam pembelajarannya. Dengan demikian, seorang guru harus menjelaskan bagaimana cara agar setiap siswa belajar secara aktif. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Tahap yang terakhir ini adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita gunakan atau kita pilih terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi yang kita pilih sudah baik atau harus diperbaiki lagi. Jadi, evaluasi dan revisi ini diperlukan agar kita dapat menilai teknologi, media, dan materi yang telah kita berikan kepada murid. Nah, itulah penjelasan dari Sure Model. Apakah kalian tertarik untuk menggunakan model pembelajaran ini ke dalam kelas kalian atau tidak? Tapi saya menyarankan model ini lebih mudah dan menarik untuk diberikan dalam kelas atau untuk digunakan dalam kelas. Nah, sekian dulu ya guys. Sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Bye bye.